Sebelum kita belajar tentang materi software multimedia logic yang digunakan untuk memahami atau mendeskripsikan kinerja arithmetic logical unit, maka kita perlu mengetahui sejarah-sejarahnya. Ya, yang terkait dengan hal itu yaitu mengenai peta Carnot. Nah, apa yang dimaksud dengan peta Carnot? Siapakah Carnot? Peta Carnot adalah metode penyederhanaan ekspresi aljabar boolean. Ekspresi di sini adalah sebuah keadaan atau kondisi bersyarat. Penemunya adalah Dr. Maurice Carnot yang berasal dari Amerika Serikat. Peta Carnot memberi penjelasan tentang fungsi tabel kebenaran boolean dalam bentuk gambar. Salah satu tujuan dari peta Carnot adalah untuk menyederhanakan fungsi boolean sampai 5 variabel. Nah, inilah penampakan dari beliau, Dr. Maurice Carnot. Masih ingat boolean? Boolean adalah sebuah tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Pada beberapa bahasa pemrograman, nilai true bisa digantikan 1 dan nilai false digantikan 0. Kembali lagi pada Dr. Maurice Carnot. Dr. Maurice Carnot memperkenalkan bagian pemetaannya pada tahun 1953 sebagai penyempurnaan dari bagan Fetch pada tahun 1952 milik Edward Fetch, yang sebenarnya merupakan penemuan kembali diagram logis pada tahun 1881 oleh Alan Marquand alias diagram Marquand. Peta Carnot digunakan untuk menyederhanakan persyaratan logika dunia nyata sehingga dapat diimplementasikan menggunakan jumlah minimum gerbang logika fisik. Peta Carnot juga dapat digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dalam desain perangkat lunak. Kondisi boolean seperti yang digunakan misalnya dalam pernyataan bersyarat bisa menjadi sangat rumit yang membuat kode sulit dibaca. Setelah diminimalkan, maka ekspresi logika dapat diimplementasikan secara langsung menggunakan operator logika AND dan OR dan atau. Untuk menyelesaikan permasalahan peta Carnot secara matematis digunakan suatu sistem bilangan biner. Dalam hal ini akan dicoba dengan komputerisasi, yaitu dengan menggunakan software multimedia logic. Jadi cukup jelas apa fungsi dari multimedia logic yang dikaitkan dengan pelajaran kita saat ini, yaitu untuk mendeskripsikan tentang kinerja arithmetic logical unit atau ALU. Kalian bisa praktek menggunakan software multimedia logic, maka perlu kalian mendownload. Nah, ini aplikasinya di sini. Ya, ini linknya. Nanti silakan download. Dan nanti link ini akan saya sertakan di video tutorial saya yang nanti bisa dilihat di deskripsinya. Nah, di situ juga ada materi-materi link yang lain. Nah, itu bisa dilihat di situ, termasuk download materi saya. Kopikan URL-nya di sini. Nah, ini nanti akan langsung menuju website yang bersangkutan. Nah, ini langsung di download. Ini sudah ada tombol downloadnya. Nah, ketika nanti sudah di download,
silakan langsung diinstal. Nah, ini kalau dijalankan komputer masing-masing. Multimedia Logicnya adalah seperti ini penampakannya. Di sini ada menu-menu, di sini ada standar menu, di sini ada juga lembar kerja, dan di sini ada palet-palet. Nah, di sini tiap-tiap properti yang ada di program multimedia logic ini punya fungsi tersendiri. Nah, di sini misalkan file ini berfungsi ada beberapa menu, misalkan new, open, close, save as, print, preview, dan seterusnya. Edit ada menu tersendiri dan seterusnya. Nah, ini bisa dibuka sendiri ya. Nah, kalau menu ini adalah menu standar, di mana di sini ada beberapa ikon, ada open ya, ada save ya, juga untuk menjalankan dan untuk memperbesar atau memperkecil. Selanjutnya di palet-palet ini. Nah, palet-palet ini punya fungsi tersendiri, punya maksud tersendiri ya. Nah, di sini ketika dijalankan, misalkan seperti ini, nah, ini seperti ini, nah, seperti ini. Nah, ini punya maksud tersendiri. Nah, ini lebih bersifat ke teknis elektronik sebenarnya lah, untuk memahami lebih dalam tentang simbol-simbol ini, silakan pelajari tentang simbol-simbol elektronika. Nah, kita praktekkan saja sesuai dengan halaman 284. Maka kita akan mencoba mendeskripsikan tentang kinerja ALU atau Arithmetic Logical Unit. Nah, ini kita buka, kita file, kita klik open. Nah, di sini ini kita cari. Nah, ini alamat foldernya di C, program file multimedia logic example device. Selanjutnya kita klik ALU. Nah, ini adalah penampakan yang sudah didesain dari programnya multimedia logic ini. Nah, ini kita gunakan untuk mendeskripsikan tentang kinerja ALU. Nah, untuk menjalankannya kita klik icon run simulation. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini dijalankan ya, kita klik run simulation, maka lembar kerja yang ada di sini juga langsung jalan ya dan berfungsi. Nah, kita contohkan. Ini ada dua keyboard A dan keyboard B. Nah, ini kalau bisa kita klik satu, terus kita klik satu. Nah, ini satu. Nah, ini ada functionnya. Ini bisa diubah-ubah. Ini kalau ini ya A min B dan seterusnya. Nah, A kali B. Nah, misalkan ini A plus B. Ini sama dengan 2. Nah, teknik penggambarannya adalah ketika ada dua inputan A dan B, maka akan di decoder. Nah, di mana prosesnya dari keyboard A ke keyboard B masuk melalui ke port I/O ya, langsung masuk ke CPU. Nah, di dalam CPU ini sudah menanti ALU untuk memproses. Nah, ketika inputannya di plus, maka aritmatika logiknya ini akan bekerja dan di decoder dan ditampilkan menjadi sebuah keluaran untuk bisa dilihat di layar monitor. Jadi plus A1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kira-kira begitulah. Nanti silakan dipraktekkan. Ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu tugas menganalisis. Nah, di situ sudah saya tampilkan di materi saya. Silakan dipelajari, dilihat
di HP-nya masing-masing, dan tolong diinstal materi saya itu.